Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar. Baik, pada pelajaran akhlak kali ini kita akan belajar pada bab 9 dengan judul Adabul Akli, artosipun adab dahar utawi adab ma'am utawi adab makan. Nanti Bu Guru akan jelaskan beberapa hal. Ada 3 hal. Yang pertama adab sakderenge dahar, nomor kalih adab nalika dahar, nomor 3 adab sausi dahar. Adab sakderenge dahar inggih menika mbasuh asta kalih sakderenge dahar utawi ma'em. Nah, badhe niku nyelehake panganan ing gelaran. Makanan ditaruh di gelaran. Gelaran maksudnya napa Bu? Yaiku wonten piring, wonten mangkok dan sebagainya. Nggih. Badhe niku lungguh. Kalau kita makan harus dengan duduk. Karena dilihat dari tingkat kesehatan juga secara agama, makan sambil duduk itu lebih baik daripada makan sambil berdiri. Selanjutnya adalah niat. Sebelum makan, niat. Caranya makan ya, niat dulu, yaitu kita berniat untuk makan begitu. Ninggal wareg. Selama kita makan, jangan sampai kita kenyang atau wareg. Nah, berhentilah sebelum kenyang, itu dapat menyehatkan. Dan selanjutnya adalah ikhlas marang panganan. Ikhlas marang panganan niku pripun Bu? Terimalah apa yang ada di depanmu untuk dimakan. Nah, jangan meminta yang lain atau kurang menerima ya. Jadi kalau ada makanan di depan kita harus ikhlas terhadap apa yang kita akan makan. Ya, boten maidu panganan, tidak menghina makanan. Kita tidak boleh menghina makanan ya. Makanan apapun tidak boleh kita hina. Contoh misalkan kita makan tempe, tahu. Alah, makanan kok tahu tempe, enak makan ikan atau makan ayam. Nah, justru tempe tahu itu akan mendengar ya apa yang kita ucapkan. Yang awalnya tempe tahu tadinya akan jadi menyehatkan, malah kebalikannya ya. Jangan sampai kita menghina makanan yang ada di depan kita. Terus ngejak rencang. Ngejak rencang maksudnya pripun Bu? Nah, kalau kita mau makan, carilah teman untuk ajak kita makan, atau kita coro bosone towo-towo. Nah, wonten mbahe, monggo Mbah, dahar Mbah jenengan Mbah. Ana Dik, maem Dik, ayo maem Dik. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya adalah nalika dahar. Ketika makan, apa saja adab ketika kita makan? Yaitu ngawiti maos basmalah kalayan banter. Ya. Bacalah basmalah sebelum kita makan. Menawi saged ngemutake sanes. Piye maksudnya Bu? Ngawiti maos basmalah kalayan banter menawi saged ngemutake sanese. Nah, kalau kita membaca basmalah dengan jelas, dengan terang dan dengan suara yang lantang, contoh Bismillahirrohmanirrohim, itu orang lain yang tadinya lupa membaca basmalah maka akan teringat, oh saya belum membaca basmalah. Nah, seperti itu ya. Kalau membaca basmalah sebelum makan itu yang keras, Bismillahirrohmanirrohim, seperti itu. Dan lebih baik juga mengucapkan doa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Seperti itu ya. Lanjut, ngagem asta tengen, menggunakan tangan kanan. Kalau kita makan, gunakanlah tangan kanan. Ya, lanjut, nyileake puluhan.
Nah, kalau kita makan tangan, kalau kita muluk itu tangannya kita kecil ya, kita kecilkan. Nah, jangan yang besar-besar, nanti sampai mulut nggak muat mulutnya ya, kebesaran ya, mulu. Nah, lebih baik kalau kita makan itu dikecilkan puluhannya, sendokannya ya. Kalau kita pakai sendok, kita sendokannya kecil saja, bukan sendoknya yang kecil tapi isinya nggak usah penuh-penuh sampai munjung ya. Bahwa kan Nabi Muhammad dulu kalau makan menggunakan hanya dengan 3 jari saja ya, bukan 5 jari tapi menggunakan 3 jari saja. Nah, seperti itu. Kalau kita bisa mengikutinya, itu namanya sunnah Rasul, harus kita ikuti. Nyilekake puluhan. Lanjut, ngelembutake mamah puluhan. Kalau kita makan, kita mamah, kita kunyah, nah itu harus dengan lembut. Kalau bisa lembut ya, jangan yang keras-keras sudah kita telan, harus betul-betul lembut. Kasihan nanti organ dalam kita, usus kita kalau kita memakannya kurang lembut, begitu ya. Boten ndawakake asta marang panganan liya sakderenge rampung. Boten ndawakake. Nah, contohnya ini. Ketika kita makan yang ada di depan kita mau melek atau menginginkan makanan yang ada di sana, di jauh sana, terus tangan kita jauhkan, nyelolor begitu ya, dipanjangkan tangannya untuk mengambil makanan. Nah, nanti dulu habiskan dulu yang ada di depan kita, baru mengambil yang lain. Kalau kita belum makan apa-apa sudah tangannya panjang begitu untuk mengambilnya, nah itu boten sae nggih. Lanjut, deher marang panganan kang nyanding kejawi buah-buahan ya. Makanlah apa yang ada di depan kita, itu lebih baik ya, kecuali untuk mengambil buah-buahan. Boleh kalau buah-buah itu ada di jauh dari kita mengambilnya, silahkan, tidak apa-apa. Tapi kalau kita sedang makan nasi, lauk, itu makanlah apa yang ada di depan kita. Begitu ya. Lanjut, boten damoni panganan. Apa itu damoni? Damoni yaitu meniup. Nah, kalau kita sedang makan, makanan kita panas, jangan berusaha untuk meniupnya. Kenapa? Karena tidak baik itu. Kenapa? Dari segi kesehatan, ada bakteri-bakteri atau ada yang sebangsa bakteri keluar dari mulut kita. Justru makanan itu yang awalnya sehat, tapi karena bakteri yang kita tiupkan ke makanan itu, justru makanan itu tidak sehat. Begitu. Ya, lanjut, boten motong panganan kalih pisau. Loh piye Bu? Kok makanan ndak boleh dipotong menggunakan pisau? Nah, kalau bisa kita potong menggunakan tangan, begitu ya. Boten ngusap panganan ngangge tangan. Nah, kalau kita bawa makanan, misalkan bawa makanan lauk pauk, terus kita gosok menggunakan tangan. Nah, usahakanlah tidak mengusap panganan tadi menggunakan tangan kita ya. Boten nyampurake panganan kalian isine ing setunggal wadah. Nah, kalau kita sedang makan jangan mencampur isinya ke wadahnya. Contoh kita makan kurma. Kan isinya nggak mungkin dimakan kan, masih tersisa kan. Nah, itu jangan sampai isinya kita taruh di satu wadah dengan kurma yang masih ada kurmanya ya. Biji kurma yang habis kita makan, yang tidak kita makan, jangan ditaruh satu wadah dengan piring yang ada kurmanya yang masih utuh, begitu ya. Lanjut, boten nginum kejawi nalika butuh. Ketika kita makan, kita tidak boleh minum di tengah-tengah makan kita. Karena apa? Itu akan mengganggu pencernaan kita ketika kita sedang makan. Gitu ya anak-anak ya. Boleh makan Bu? Boleh, tapi ketika kita butuh saja. Misal kita keselak, kita sereten dan sebagainya, itu kita boleh makan. Ya, selanjutnya yaitu sakwuse dahar atau setelah
makan, yaiku ngadeg sakderenge wareg. Nah, maksudnya piye? Kita berhentikan makan kita sebelum kita kenyang, ya. Maka ambillah makanan secukupnya saja, jangan ditumpuk di piring sehingga kita nggak kuat untuk memakannya. Jadi secukupnya saja kalau kita mau makan dan berhentilah sebelum kita kenyang. Begitu ya. Lanjut, basuh asta kalih sakwuse nglamuti. Ya, sakwuse ngelamuti. Makanan yang sudah kita makan menggunakan tangan tadi kan kotor tangan kita, habis kita makan terus kita kelamuti, kita jilati pelan-pelan. Nah, itu ada sunahnya, memang harus begitu ya. Kalau sudah tangan kita bersih, masih ada nasi-nasi ada di tangan, itu kita masukkan ke mulut, kita makan. Kalau sudah harus kita cuci tangan, jangan sampai tidak ya. Lanjut, munduti keceran. Setelah kita makan pastikan ada sedikit-sedikit yang jatuh, entah itu 1 nasi, 2 nasi, atau apapun yang kecer atau berjatuhan di bawah piring ya, atau di lantai. Nah, itu kita ambil ya, biar tidak menimbulkan bakteri atau semut-semut berdatangan. Kalau sudah selesai, maos hamdalah utawi membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, baru kita berdoa ya. Doanya apa? Alhamdulillahilladzi at'amana wasyaqona wa ja'alana minal muslimin. Begitu ya anak-anak. Demikian materi kita pada hari ini. Kita akan lanjut bab selanjutnya pada hari Rabu depan ya. Demikian anak-anak, tetap semangat belajar. Jangan lupa keterangan Bu Elo disimak baik-baik dan dilakukan apa yang ada atau sunah-sunah Rasul yang sudah dijelaskan oleh Bu Guru tadi. Demikian anak-anak, terima kasih atas kesempatan pada pagi hari ini. Salam untuk keluarga, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.